Dilanjut. Oke, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan, beranggotakan ada Boas, Benyamin, dan yang kedua Graciela Yosvia, dan yang ketiga saya sendiri Magdalena Friska. Di sini kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan pelayanan konseling Kristen kepada pasangan suami istri dalam konflik menyelesaikan konflik keluarga. Tolong slide-nya. Nah, di sini seiring perkembangannya zaman, hidup manusia semakin kompleks dan tantangan semakin beragam. Problem hidup tidak saja dialami secara individu, namun juga terjadi pada pasangan suami istri, yaitu pasangan suami istri. Problem yang dihadapi lebih kompleks karena pasangan suami istri adalah dua individu yang mempunyai banyak perbedaan. Mulai dari perbedaan pandangan, maksudnya dari perbedaan pandangan yaitu perbedaan yang perbedaan pendapat. Contoh, sang suami merasa bahwa menyayangi cukup dengan memberikan senyuman atau melempar humor sesekali. Sementara sang istri berpandangan bahwa menyayangi harus dengan sentuhan fisik dan pujian. Dan yang kedua, slide-nya, latar belakang kebiasaan yang berbeda. Maksud dari latar belakang yang berbeda yaitu sebuah pemahaman yang diberikan kepada orang lain atau terdekat yang menyangkut asal seseorang atau dari keluarganya tersebut. Jadi terbentuk dari kebiasaan, kehidupan keluarganya, dan kehidupan individu, budaya, pribadi, dan keluarga, sehingga hal lainnya yang berhubungan dengan orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan latar belakang. Nah, di slide yang ketiga, nah, meskipun pasangan suami istri memiliki perbedaan pandangan, namun hal itu merupakan karya Tuhan untuk mempersatukan keduanya demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Bisa kita lihat di Kejadian 1 pasal 1 ayat 27 dan pasal 28 dan di ayat 28 dan pasal 2 ayat 18 dan pasal 2 dan pasal 21 dan ayat 22. Oke, slide selanjutnya. Slide 4. Oke. Jadi di sini keluarga yang sedang menghadapi konflik hendaknya bisa mendapatkan pelayanan konseling secara khusus. Jadi di sini keluarga yang sedang menghadapi konflik hendaknya bisa mendapatkan pelayanan konseling secara khusus, yaitu untuk membantu suatu permasalahan yang ada di dalam keluarga dalam menyelesaikan konflik tersebut. Jadi para konselor gereja atau para konselor rohani harus mampu menemukan solusi secara alkitabiah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang ke slide 5. Oke. Dan pelayanan konseling Kristen, klien harus dibimbing dan dibantu untuk dapat memperhatikan aspek-aspek kehidupannya secara Kristen dan lebih luas dalam hubungan dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Jadi di sini konselor itu tujuannya sebagai mediator bagi keluarga yang sedang dalam menyelesaikan konflik. Jadi konselor harus bisa memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan terhadap keluarga. Nah, konselor dapat membuat perencanaan dalam membenahi diri ke arah yang lebih baik dan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga. Tujuan mencapai keluarga yang harmonis. Slide selanjutnya.
Hakikat di sini pasangan suami dan istri, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan pasangan suami istri tidak dapat dipisahkan dari awal permulaan Allah menciptakan manusia dan tujuannya. Dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 26, yaitu penciptaan manusia merupakan inisiatif Allah untuk menciptakan makhluk yang disebut manusia. Nah, tujuan pernikahan ini tidaklah jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya. Sepasang ciptaan Tuhan yang ditakdirkan bersama dan mengikat janji suci sehidup semati atas nama Kristus yang penuh cinta kasih. Nah, di sini ada menurut Larry Christensen dalam bukunya Keluarga Kristen dan menuliskan tentang penciptaan manusia oleh Allah sebagai berikut. Nah, di sini Allah menjadikan manusia dalam bentuk pria dan wanita sebagai suatu bagian dasar dari ciptaannya. Hal ini merupakan sebagian pernyataan dari batin Allah. Ia menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Dan ia tidak hanya menciptakan laki-laki, ada sesuatu yang kurang. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Allah berfirman, lalu ia menciptakan wanita. Kini ia memperoleh manusia yang lengkap. Pria dan wanita hidup bersama dalam pernikahan, mewujudkan kesempurnaan Allah dalam ciptaannya. Nah, tujuan pernikahan di sini Kristen itu pertama sesuai dengan Alkitab ada untuk membangun relasi atau persahabatan. Jadi sebab manusia ini diberikan kesempurnaan berupa akal oleh Allah serta mampu menyampaikan pikiran serta perasaannya ke dalam bahasa dan perbuatan. Nah, hal ini jelas merupakan suatu hal yang lebih tinggi daripada binatang di Kejadian pasal 1 ayat 26 dan pasal 28 dan pasal 2 ayat 15 dan pasal 19 ayat 20 dan Roma pasal 1 dan ayat 21. Jadi manusia diciptakan oleh Allah untuk saling mengasihi. Baik memberi dan menerima segala bentuk kasih sayang dari Tuhan. Dan sesama manusia Allah pun juga menginginkan sebuah ikatan suci relasi di antara seorang pria dan wanita. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Boas. Ya,